melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kandungan arti raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kemarin sudah kita bahas tentang arti raditu billahi rabba, puas, senang, bahagia Allah sebagai Tuhan. Kali ini wabil islami dinan, puas, senang Islam sebagai agama. Tanda kepuasan, tanda kesenangan seseorang atas keislaman yaitu memuliakan segala yang dimuliakan Allah. Memuliakan, mengagungkan, menghormati segala yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada ayat wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa orang yang mengagungkan hurumat, segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mengagungkan itu sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti a'malul hajj, perbuatan yang ada di dalam haji, baik itu wukuf, kemudian mabit di Musdalifah atau di Mina, ramyu al-jimar salas, melempar batu di 3 tempat, sughra, wusta dan kubra, dan juga hal-hal yang lain dari hal-hal yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Selain itu juga mengagungkan syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar agama Allah. Ketika kita meremehkan, merendahkan, berarti kita nggak rela, tidak senang Islam sebagai agama. Tapi ketika kita memuliakan dan mengagungkan, ini berarti orang yang puas, senang Islam sebagai agamanya. Karena itu simbol-simbol agamanya Allah, walaupun itu kecil, sedikit, harus diagungkan. Seperti kita memuliakan bendera. Kenapa kita memuliakan bendera? Karena bendera itu memiliki sejarah, tidak berkibar kecuali apa? Penuh sejarah. Dari kesulitan, dari kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan yang lain sebagainya, dilewati dengan susah payah, berhasil, kemudian dikibarkan bendera. Sehingga bendera ini dimuliakan karena cerita. Untuk berkibarnya tidak mudah, tidak gampang. Makanya bentuk penghinaan kepada sebuah negara ketika benderanya dibakar, diinjak, bentuk kehinaan itu, menghina itu. Nah, begitu juga syiar agama Allah, walaupun kecil, walaupun sedikit, kalau ini termasuk syiar agamanya Allah, harus kita agungkan, harus kita muliakan. Bendera itu dari apa sih? Dari kain. Sebelum dipasang menjadi sepasang, bendera tadi nggak ada, kita injek-injek nggak ada nilainya, nggak ada yang akan marah. Cuma putih tok, injek-injekan, ada yang marah? Nggak ada. Bakar, nggak ada yang marah. Cuma merah tok, tanpa ada putihnya,
injek, ada yang marah? Nggak ada. Bakar, nggak ada yang marah. Tapi kalau sudah menjadi merah dan putih, menjadi satu, pasti akan banyak yang murka. Berarti karena orang itu tidak menghargai ya, simbol sebuah negara. Ini simbol agamanya Allah. Walaupun kecil, jangan disepelekan. Makanya kalau ada orang yang bermain-main dengan simbol agama Allah, syiar agamanya Allah, itu orang tidak memuliakan Allah dan orang yang tidak senang atau puas dengan Islam sebagai agamanya. Masjid itu termasuk syiar agamanya Allah. Jangan kemudian masuk masjid sembarangan, di dalam masjid ya, berbuat seenaknya. Makanya kita perlu menghormati dengan apa? Tidak banyak ngomong. Yang janabat pun harus dijauhkan darinya ya, dan yang lain sebagainya. Sehingga diantara yang kita baca tadi aja tentang adab membaca Al-Quran, diantara adab membaca Al-Quran itu kita harus apa? Punya waktu hizib. Punya waktu hizib. Selain kita harus punya waktu sendiri membacanya, nah, punya waktu hizib atau darusan. Lah, di antara adab-adabnya di situ tuh, kalau kita misalnya darusannya itu di masjid, jangan sampai ketika dibacakan ayat Al-Quran kemudian kita ngomong. Satu, kita ngomong ketika ayat Al-Quran dibaca. Yang kedua, kita ngomong di masjid. Yang mana ngomong di masjid itu yakulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Kebaikan bisa cepat habis seperti api ketika membakar kayu, akan langsung cepat habis. Kenapa? Syiar agamanya Allah. Jadi nggak bisa kemudian kita remehkan, karena itu menjadi syiar. Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah ya, itu termasuk daripada ketakwaan hati. Karena mengagungkan syiarnya Allah itu termasuk daripada ketakwaan hati. Lah ketika seseorang itu puas, senang dengan Islam sebagai agamanya, dia harus berusaha selalu menguatkan dan mengokohkannya. Bagaimana Islam itu kuat dan kokoh dalam diri kita. Jangan sampai terlepas ketika sampai di akhir kehidupan kita. Diperkuat. Ini tanda orang yang apa? Puas dan senang Islam sebagai agamanya. Dia nggak akan mungkin membiarkan lobet. Dia tidak akan mungkin membiarkan lemah. Nggak akan. Dia akan terus berusaha menguatkan. Lah menguatkannya itu mendalaminya, mendalami ilmu yang ada di dalamnya, menguatkan. Tak cukup amal, tapi sedangkan dia nggak memiliki ilmunya, nggak paham, nggak ngerti, ya nggak bisa. Dia harus mendalami ya, ilmunya sehingga kuat. Nah, karena itu di sini walam yazal mujtahidan fima yu'akidu wa yaziduhu rusukhan wastiqamatan minal ulum wal a'mal. Jadi menguatkannya, mengkokohkan Islamnya itu dengan ya, berusaha sangat kuat dengan gigi ya, menambahkan dengan ilmu dan amal. Nah, bukan hanya amal tapi ilmu dan amal. Dan selalu walaupun sudah berusaha dengan sekuat tenaga, gigi,
untuk menguatkan, meningkatkan kekuatan Islamnya, tetap harus khawatir dicabut dan hilangnya gitu ya. Orang punya duit banyak, walaupun sudah ada CCTV satpam, dia masih membutuhkan apa? Lemari besi. Masih membutuhkan tempat rahasia untuk lemari besi. Itu menunjukkan apa? Kecintaan kepada apa yang dimilikinya. Dia sudah nyewa security, sudah masang CCTV, sudah pasang alarm, masih beli lemari besi, masih memikirkan di mana diletakkan lemari besi itu. Kenapa? Ada rasa takut, khawatir, walaupun sudah ada penjagaan-penjagaan. Kita juga gitu. Walaupun kita sudah mendalami ilmu, meningkatkan dengan amal dan sebagainya, tetap harus ada rasa takut hilangnya Islam. Jadi gitu, nggak kemenus, kuat aku, menter, aman, jangan. Tempat yang dijaga ketat aja masih bisa ada yang lolos, masih ada yang bisa lolos. Penjara ketat, masih ada yang bisa lolos, masih bisa ada yang kabur. Apalagi sesuatu yang tidak berbentuk, yang nggak bisa kita kantongi atau kita jahit. Ada dalam hati, ada dalam hati, yang mana kita tahu hati itu gampang berubah. Sehingga Nabi SAW selalu memohon kepada Allah, tsabbit galbi ala dinik, mantapkan hatiku atas agamamu. Sehingga kita harus tetap takut, walaupun kita sudah berusaha dengan sangat kuat, dengan sangat rajin, semangat untuk menguatkan, meningkatkan, tetap harus ada rasa takut kehilangannya. Kemudian juga harus memuliakan orang-orang yang beragama Islam. Jadi kalau dia senang Islam sebagai agamanya, dia memuliakan orang yang beragama Islam, yang bodoh sekalipun, yang ahli maksiat sekalipun. Ya. Kalau orangnya beragama Islam, tetap dia harus menghormatinya. Wah, nggak tahu sholat, walaupun selama dia nggak mengingkari kewajibannya, dia adalah Muslim. Nggak pernah puasa terang-terangan, sekalipun selama dia tidak mengingkari kewajiban puasa, dia adalah Muslim. Nggak pernah mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya, padahal dia termasuk orang yang berhak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mengingkarinya, tetap dia adalah orang Muslim, harus dihormati. Tentunya menghormatinya ya, ada kadar dan ukuran. Ya, ada kadar dan ukurannya. Bentuk menghormatinya pun dengan apa? Bagaimana cara mengingatkannya, menasehatinya, ya, mengarahkan agar dia melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam dan lain sebagainya. Kemudian kepada orang yang mengkufuri Islam, yang tidak beragama Islam, dia harus benci. Dia harus memusuhi. Artinya memusuhi karena kekufurannya. Memusuhi karena kekufurannya, membenci karena kekufurannya. Bukan kemudian berteman dengan mereka, akrab, memusuhi orang Muslim, menghinakan orang Muslim. Nah, ini terbalik. Mestinya orang Muslim dia hormati, orang kafir ia benci, ia musuhi. Ini enggak, dia gabung dengan orang kafir ini, dengan orang kafir ini memusuhi orang Muslim, orang Islam. Ini kuali. Itu arti dalam apa? Puas, senang Islam sebagai agamanya. Ya, karena itu kita harapkan semoga kita bisa menguatkan, mengkokohkan Islam dalam kehidupan kita, dan kita jaga Islam ini dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.